Gimana kalau Mas Ade itu memberikan usulan kepada Pak Jokowi untuk beliau yang meminta restoratif justice, Mas? Tifa menyarankan Pak Jokowi untuk mengajukan restoratif justice. Tifa, kalau takut ngomong aja takut, nggak usah alasan sana sini. Nggak dengar warga negara, legal standing warga negara, makanya dengarkan kalau ada keputusan itu harus Yusuf Kala setelah putusan semua warga negara berhak menuntut. Anda bodoh, Anda beragama tidak surat kuasa pada Yusuf Kala. Ini bukan masalah surat kuasa, surat kuasanya juga ada. Kadrun, makanya lo tuh milih pengacara tuh yang bagus. Kayak Lineti itu, dia menyelamatkan kliennya, tau nggak? Jangan kau pilih pengacara kayak Kozinudin, mau masukin kliennya ke dalam penjara aja tuh. Otaknya goblok, gak nyambung sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si dokter mangkrak yang semakin kesini sintingnya semakin kelewatan ya, semakin kedaluarsa. Jadi sintingnya ini sudah stadium yang bahkan itu sudah sampai pada tahap yang sulit disembuhkan. Bagaimana enggak gitu ya. Setelah dirinya tidak mengaku ya, telah menuduh dan memfitnah ijazah Jokowi itu palsu ya. Kini dia meminta ya kan agar Jokowi itu mengajukan restoratif justice ke Polda Metro Jaya. Menurut saya sejauh ini inilah ngelindur yang paling jauh. Ini sih sudah bukan ngelindur lagi, mabok kecubung. Kok bisa-bisanya ya dia meminta agar Jokowi mengajukan perdamaian, meminta berdamai kepada mereka. Lah mereka kan yang terdesak sekarang sebagai tersangka, yang sebentar lagi akan mendekam di balik jeruji besi. Ini kalau nggak sedeng, nggak mungkin dia akan berperilaku seperti ini. Jadi benar ya, apa yang dikatakan oleh banyak netizen selama ini ya, bahwa ini orang ya kayaknya memang perlu penanganan Pak Purnomo dengan segera. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gimana kalau Mas Ade itu memberikan usulan kepada Pak Jokowi untuk beliau yang meminta restoratif justice, Mas? Tifa menyarankan Pak Jokowi untuk mengajukan restoratif justice. Tifa, kalau takut ngomong aja takut, nggak usah alasan sana sini. Mau ngikutin jejaknya Egy Sujana, ya udah ikutin aja ke rumahnya Pak Jokowi, minta maaf ke beliau, lalu minta Pak Jokowi untuk mengajukan restoratif justice. Pasti Pak Jokowi mau memaafkan. Nggak mungkin Pak Jokowi nggak mau memaafkan. Giliran sekarang udah proses hukum udah berjalan, ketakutan. Alasannya kasihan ke Pak Jokowi. Yang kasihan itu kalian, Tifa. Kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Katanya Tifa menyarankan Pak Jokowi untuk mengajukan RJ. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam, Jigigis.
Yang kasihan itu kalian mangkrak. Kok bisa Jokowi yang kasihan? Jokowi itu di atas angin sekarang ya. Justru yang terdesak itu dirimu ya bersama teman-temanmu. Makanya Mbah Egy langsung mengajukan RJ Restoratif Justice melalui sang pengacara yang cerdas. Lah kok bisa-bisanya kau ini malah meminta Jokowi mengajukan RJ karena kasihan Pak Jokowi. Mungkin kalau kau ngomong dengan orang dengan EQ di bawah 78, mungkin orang akan percaya omonganmu. Menurut saya ini si dokter mangkrak emang perlu dites kejiwaannya ya. Kalau memang dia dalam kondisi waras, mungkin saja dia dalam pengaruh mabok kecubung permanen. Lanjut, lanjut. Tifa merasa tidak pernah menuduh ijazah palsu. Giliran sekarang udah jadi tersangka, baru ngomong kayak gini. Ini harus diingatkan lagi ya. Ini videonya. Ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. 2024, maka ini palsu. 2024, maka ini palsu. Jadi gimana? Udah ingat? Masih mau ngelak lagi? Ya, semua orang ingat Bang ya bahwa si dokter mangkrak ini mengatakan hal yang demikian, tetapi kita tidak bisa menjustifikasi bahwa si dokter mangkrak ini pura-pura lupa. Saya justru mencurigai si dokter mangkrak ini benar-benar lupa karena memang dia menurut saya mengalami gangguan psikologi ya yang dekat sampai ke gangguan kejiwaan. Kok bisa Bang ya? Coba itu video yang di bagian depan tadi coba tengok. Kok bisa-bisanya dia meminta Jokowi ya mengajukan RJ Restoratif Justice sementara yang terdesak dirinya, coba bayangin. Kalau nggak sedeng, mungkin nggak orang akan berpikir demikian. Mbah Egy aja mengajukan RJ sendiri, meminta maaf kepada Pak Jokowi. Lah ini orang minta Jokowi yang minta maaf, kocak nggak? Lanjut, lanjut. Tapi kalau dari pihak Anda, ketiga klien Anda akan melakukan ataupun mengajukan RJ? Ya nggak mungkin lah. Karena tahapan yang awalnya belum selesai. Artinya RJ itu kan ada perasaan kita bersalah. Mereka mengatakan mereka tidak bersalah. Mereka tuh benar mengatakan bahwa ijazah itu 99,9% itu palsu. Itu based on scientific proof. RH sama Tompel emang 11-12 ya. Nggak suka RJ. Katanya si apa namanya itu si Dewa Panci di bagian bawah nih, di bagian bawah video. Mon, mereka enak ngomong begitu. Lah kita resikonya bakal dibui. Ya iyalah. Si RH, si Tompel nggak mungkin di penjara karena dia bukan bagian dari tersangka. Dia pengacaramu, pengacara kalian. Kalau terjadi apa-apa ya kalianlah yang mendekam di balik jeruji besi. Coba kita tengok ya pernyataan si Tompel ya yang 11-12 dengan RH barusan. Ini dia. Yang saya agak sesalkan, konstitusi ini kan selalu basicnya kan bicara agama. Saya juga agama. Kalau orang sudah mau berdamai, saudara Konstitusi, dorong mereka. Saudara bilang itu seolah-olah Jokowi ini orang yang sangat zolim. Saya mau tanya, apa kezoliman Jokowi kepada Bang Egy? Apa kezoliman Jokowi kepada Roy? Apa kezoliman Jokowi kepada Tifa? Kalau urusan Bang Tri, urusan Gus Nur, itu urusan lain. Dan Anda bukan pengacaranya pada waktu itu. Bang Egy yang pegang kendali pada waktu itu. Kata orang Jawa, seperti tikus kena tulup. Si Tompel pelengas. Mungkin mikirnya begini, iya ya, saya ini sih kepedean ya. Ya makanya saya itu mencurigai. Coba teman-teman ya, ini perlu diungkap loh. Apakah benar si Tompel ini lulusan fakultas hukum ya? Seperti yang selama ini diisukan begitu. Saya ragu, jangan-jangan ya kan? Karena biasanya secara psikologi itu orang yang suka menuduh orang lain dirinya lah pelakunya gitu loh.
Nah, selama ini kan dia suka menuduh ijazah Jokowi palsu, ya kan? Beginilah, begitulah. Nah, saya khawatir jangan-jangan dirinya sendiri yang ijazahnya palsu. Loh kok bisa, Bang? Ya coba bayangin, ya kan? Dia ini seorang pengacara, tapi pola berpikirnya tidak seperti seorang pengacara yang menginginkan kliennya itu mendapatkan putusan terbaik. Ingat loh, pengacara itu tidak harus membela kliennya bebas, ya. Kalau klien yang dia bela itu bersalah, maka dia hanya perlu memperjuangkan agar kliennya itu mendapatkan hukuman yang setimpal, tidak berlebihan. Bukan berarti ketika kliennya salah harus dibela mati-matian menjadi benar. Enggak, ya. Dan menurut saya si Tompel ini nggak paham hal itu, maka saya khawatir atau curiga lah, jangan-jangan ijazahnya patut dipertanyakan. Lanjut. Kadrun. Makanya lo tuh milih pengacara tuh yang bagus. Kayak Lineti itu. Dia menyelamatkan kliennya, atau enggak? Jangan kau pilih pengacara kayak Kozinudin. Mau masukin kliennya ke dalam penjara aja tuh. Otaknya goblok, gak nyambung sana. Yang namanya perkara itu harus dimenangkan, tau nggak? Udah tahu kalah, tapi nggak mau mengambil keputusan yang bagus. Itu pengacara goblok, tolol. Orang kalau bisa udah tahu kalah, salah, bikin supaya anggotanya itu gimana nggak masuk penjara, mediasi, itu minta maaf. Jangan dipaksain terus anggotanya supaya masuk penjara itu. Tapi sekarang udah terlambat. Mudah-mudahan cepat kau masuk penjara tuh. Biar disumpahin kau sama anggota-anggota. Pengacara koplak ya, GOBLOK, akan bikin susah kliennya, betul. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, walaupun perlu saya disclaimer, banyak kata-kata mutiara tadi yang disampaikan dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena kata mutiara tersebut tidak sesuai dengan etika, nilai, dan norma-norma yang berkembang di masyarakat, jangan diikuti, tolong di-skip, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi apa yang dia sampaikan, sependapat saya, berapa persen Bang? 100.000 triliun persen saya sependapat. Inilah seorang pengacara koplak yang justru ketika beracara justru merepotkan dan membahayakan kliennya. Pantas saja ya, itu rekornya si Tompel itu dalam beracara 100% kalah. Lanjut. Saya nggak dengar warga negara. Legal standing warga negara. Makanya dengarkan. Kalau ada putusan itu harus Yusuf Kala. Setelah putusan setiap warga negara berhak menuntut. Anda bodohnya berputusan. Pindah surat kuasa pada Yusuf Kala. Ini bukan masalah surat kuasa. Surat kuasanya tidak ada. Jadi kalau perkara itu belum menjadi putusan, maka yang punya kewenangan adalah pihak yang menjadi korban. Itu dalam konteks yang saya tanya legal standing jangan setelah itu menjadi putusan, maka setiap warga negara punya kepentingan agar hukum itu ditegakkan. Legal standing sebagai warga negara itulah yang menuntut agar hukum ditegakkan karena ini sudah putusan. Karena itulah negara harus mendengar masukan dari rakyat yang dia meminta hukum itu ditegakkan. Itu nggak dengar warga negara. Legal standing. Hahaha, udah tahu kan kualitasnya? Ditanya legal standing, saya aja ini bukan seorang ahli hukum, bukan lulusan fakultas hukum, ya. Saya lulusan linguistik, ya. Tapi saya pernah menjadi seorang jurnalis, ya. Dalam waktu yang cukup lama, ya, kurang lebih 10 tahun lah sebagai seorang editor, gitu ya. Jadi saya mengerti antara legal standing sama locus standing ya. Karena kan kalau pada saat menjadi editor itu kan harus mengerti sedikit tentang banyak hal. Nah, ketika berita itu menyangkut berita hukum, kita juga harus mengerti dengan istilah-istilah di dunia hukum gitu kan. Nah, ada legal standing, ada locus standing. Nah, yang ditanyakan oleh si siapa namanya tadi, si Firdaus, itu legal standing. Legal standingmu itu apa gitu loh. Nah, dia menjawab warga negara. Warga negara itu seingat saya itu locus standing ya, bukan legal standing. Tapi nggak masalah lah. Inilah kualitas pengacara dengan 100% rekor 100% kalah. Pantas, wajar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju
maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.